Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Citra Amelia Putri, mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Universitas Alma Ata Yogyakarta. Selama 1 semester penuh kemarin, saya mengikuti kegiatan program magang dan studi independen di bawah naungan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di Startup Campus by Ahmad Zaki Foundation. Dengan mengambil konsentrasi di bagian founder track, di sini saya mendapatkan banyak wawasan baru melalui serangkaian kegiatan yang telah saya ikuti. Startup Kampus sendiri diinisiasi oleh Ahmad Zaki, yakni seorang pendiri Bukalapak di bawah naungan Yayasan Ahmad Zaki. Dan The Founder ataupun Founder Track ialah program yang sengaja dirancang oleh Startup Kampus untuk memfasilitasi dan menyiapkan generasi yang siap dan mahir digital untuk menjadi the next startup founder. Berikut beberapa kegiatan yang telah saya laksanakan selama mengikuti studi independen di Startup Campus by Ahmad Zaki Foundation. Startup Campus melangsungkan kegiatan studi independen secara full dalam jaringan atau daring dengan beberapa agenda rutin dan juga wajib untuk diikuti setiap pesertanya. Di antaranya ada live session, mentoring, cycle meeting, dan juga networking bersama dengan para pendiri startup. Yang pertama, yaitu live session. Ini merupakan sebuah agenda pertemuan melalui Zoom meeting bersama dengan para expert di bidangnya yang diundang oleh Startup Campus, beberapa orang-orang yang berpengalaman dalam bidang-bidang tertentu yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta sebelum mereka menyiapkan project goal ataupun project yang disiapkan di akhir masa studi independen berupa produk digital yang siap untuk dipasarkan kepada masyarakat. Topik yang pertama yang diajarkan kepada para peserta ialah Foundational Thinking Framework bersama dengan Kak Mariati. Nah, di sini saya belajar mengenai problem solving, problem validation, learning how to learn, design thinking, dan juga system thinking. Topik ini sengaja menjadi topik pembuka yang diajarkan kepada para peserta di Startup Campus untuk membuka wawasan mereka dan juga meningkatkan critical thinking para peserta, sehingga mereka bisa mengidentifikasi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan akan dipecahkan melalui project goal yang akan mereka rencanakan di kemudian hari. Nah, di sini kita juga dilatih untuk mencari permasalahan mana yang lebih penting, yang lebih utama untuk dipecahkan dalam waktu yang dekat melalui teknik problem solving yang diajarkan oleh Kak Mariati. Topik kedua yang diajarkan kepada para peserta yaitu Startup 101 bersama dengan Direktur Utama dari Startup Campus yaitu Pak Ahmad Zaki. Kita diperkenalkan mengenai Introduction to Startup. Nah, di sini saya merasa benar-benar sedang berada di dunia digitalisasi, diajarkan pentingnya dunia digital, pentingnya mahir digital di era sekarang, apalagi startup ini memiliki sumbangsih yang cukup tinggi juga terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Meskipun di tahun lalu sangat disayangkan, banyak sekali startup yang mengalami layoff karena adanya resesi dan juga pandemi. Namun di sini mindset kita ditanamkan bahwasannya startup perlu melonjak tinggi untuk dunia yang lebih melek digital, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, kemudian topik Startup 101 ini dilanjutkan juga oleh Mas Rene Suhardono mengenai Building Team Performance dan juga Startup Culture. Nah, di sini karena kita posisinya sudah dibagi per tim oleh Startup Campus yang terdiri dari 5-6 orang, di sini kita diminta untuk membuat sebuah lonjakan ataupun bagaimana meningkatkan kinerja tim dan juga bagaimana membuat startup culture ataupun budaya startup yang akan kita bangun bersama-sama sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah SOP yang kita jalankan selama menyusun startup sampai akhirnya launching di akhir program ini sebagai project goal kami. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu ada Customer Discovery. Bersama dengan Kak Anton Rifko, di sini saya belajar banyak hal baru, di antaranya ada market research, user research, competitor analysis, ideation through brainstorming, dan juga ideation through design sprint.
Nah, setelah sebelumnya kita diajarkan mengenai dunia digital, dunia startup, dunia untuk mengenal permasalahan lebih detail lagi, memecahkan sebuah permasalahan, akhirnya di tahap ini kita diminta untuk melakukan market research, yaitu riset pasar, untuk memastikan kembali apakah permasalahan yang kita sepakati bersama tim itu benar-benar ada, seberapa besar peluang kita untuk memasuki pasar tersebut. Kemudian kita juga diminta untuk melakukan user research. Nah, di sini kita untuk meriset user kita itu siapa. Siapa pengguna dari layanan yang akan kita berikan? Siapa pengguna dari produk kita? Mitra mana yang akan kita saring? Target pasar kita siapa? Rentang usianya berapa? Dan juga kriteria-kriteria lainnya. Setelah itu kita diminta untuk melakukan competitor analysis. Nah, di sini kita harus mulai peka. Siapa kompetitor langsung kita? Siapa kompetitor tidak langsung kita? Dan juga kita harus mulai membuka pemikiran. Kira-kira kompetitor kita memiliki kelebihan apa? Dan celah apa yang bisa kita masuki, kita serang melalui celah tersebut hingga akhirnya kita bisa menguasai pasar dan juga bisa untuk masuk ke dunia pasar tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk lebih intens lagi untuk melakukan ideation through brainstorming. Seperti yang kita ketahui, brainstorming di sini untuk menyatukan pendapat satu sama lain, karena di sini saya beranggotakan 6 orang dalam satu tim untuk menghasilkan sebuah project goal. Nah, di sini kita brainstorming bersama-sama. Ide siapa, ide mana yang akan kita gunakan dan kita sepakati bersama-sama untuk kita olah eksekusi lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya ada ideation through design sprint. Nah, di sini mulai tantangan mulai terlihat lagi karena di sini kita diminta dalam beberapa detik kita diminta untuk membuat layout. Dalam beberapa menit yang sangat pendek, kita diminta untuk membuat layout dari layanan produk kita. Ada 8 layout yang akan kita gambar dalam waktu singkat. Kemudian setelah itu kita padukan bersama-sama lagi, kita diskusikan bersama lagi. Layout mana yang akan kita gunakan, kita campurkan, lalu kita padukan hingga akhirnya output yang kita hasilkan yaitu kita kita berhasil membuat layout dari produk kita melalui tools Figma dan juga atas bantuan dari tools Miro. Oke, kemudian setelah kita mempelajari mengenai customer discovery, akhirnya di sini kita diajarkan mengenai customer validation. Masih bersama dengan Kak Anton Rifko, tapi di sini topik yang diajarkan berbeda. Yaitu yang pertama ada Building Minimum Viable Product atau MVP. Nah, MVP ini merupakan target juga yang diberikan kepada para peserta, kepada setiap tim project untuk setidaknya minimal produk yang akan kita luncurkan itu sudah berada di tingkat MVP, yaitu tingkat sederhana yang memungkinkan produk kita sudah ada usernya, ada target pasar yang jelas, ada survei yang jelas juga yang sudah dilakukan. Nah, melalui MVP ini kita juga melakukan survei kepada para user kita, melakukan analisis atas produk-produk yang sudah ada, pesaing-pesaing kita, bagaimana kita memasukinya. Kita juga melakukan survei kepada beberapa target yang lebih spesifik lagi. Kita meluncurkan prototipe dari produk kita untuk dikatakan apakah layak untuk diluncurkan, apakah siap untuk memecahkan sebuah permasalahan, dan apakah produk yang akan kita luncurkan ini benar-benar ada customernya, benar-benar bisa memecahkan sebuah permasalahan dari mereka atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu, sebelum melakukan survei lebih dalam lagi, kita melakukan solution prioritization, yaitu sebuah memprioritaskan solusi yang akan kita berikan. Karena di sini posisinya setiap tim itu sudah memiliki solusi masing-masing atas permasalahan yang ditemukan. Nah, karena tidak mungkin ketika meluncurkan suatu produk pertama kalinya kita akan meluncurkan banyak solusi, tentunya tidak mungkin. Alhasil kita di sini diminta untuk melakukan solution prioritization dengan metode-metode tertentu, dan akhirnya di sini kita hanya diminta untuk meluncurkan one of killer product kita yang paling urgent, yang paling bisa untuk menarik perhatian user ataupun perhatian dari buyer kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga diajarkan mengenai product monetization, atau mungkin secara harfiahnya itu
memonetisasikan produk kita, menguangkan produk kita. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana produk kita bisa menghasilkan uang, bagaimana produk kita bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Apakah menggunakan metode subscription seperti layanan-layanan yang ada sebelumnya, kita mengolah sendiri, kita menjualnya sendiri. Apakah kita juga menggunakan metode broker, yaitu kita hanya menyediakan sebuah platform, kemudian ada seller yang masuk, yang register, login, dan juga akan menjual sebuah produk-produk mereka. Nah, di sini keputusan dari tim yang saya rencanakan yaitu menggunakan metode subscription. Nah, metode ini kita di sini mengolah sendiri produk yang akan kita jual. Kita mencari mitra kerjasama mandiri juga. Kita juga sudah melakukan kontrak-kontrak kerja, rencana-rencana kontrak kerja, rencana-rencana untuk kerjasama dengan pihak mana saja itu sudah ada, sudah kita kumpulkan dan kita riset juga. Dan akhirnya untuk saat ini produk kita sudah berada di level MVP. Berikutnya, topik yang diajarkan kepada kami yaitu mengenai finance bersama dengan Kak Pradita Astarina. Nah, topik ini yang paling relevan dengan posisi saya di tim dan juga background dari pendidikan saya, yaitu di sini saya sebagai CFO atau Chief Financial Officer dalam tim startup digital kami. Nah, di sini di topik finance ini kita diajarkan mengenai overview of finance and accounting bersama dengan Kak Pradita, diajarkan basic accounting dulu nih kepada para peserta untuk memaklumi ataupun untuk memberitahu kepada teman-teman peserta lainnya yang backgroundnya bukan dari accounting. Kemudian setelah itu kita menuju ke financial modeling. Nah, di sini sudah mulai ke tahap berikutnya, kita diminta untuk melakukan penyusunan anggaran-anggaran selama 5 tahun ke depan. Ada juga projectional financial projection, yaitu sebuah proyeksi keuangan ataupun laporan keuangan pro forma selama 5 tahun ke depan untuk anggaran-anggaran yang sudah kita anggarkan sebelumnya terhadap pembangunan, terhadap pembuatan startup digital kami. Kemudian setelah itu ada juga cash flow management. Nah, di cash flow management ini beruntungnya setiap tim itu dibiayai oleh Ahmad Zaki Foundation untuk meluncurkan produknya di tahap MVP terlebih dahulu. Terhitung sekitar 3 juta rupiah yang diberikan kepada setiap tim untuk melakukan pengembangan produk. Nah, di cash flow management ini kita diminta untuk manajemen keuangan, pengeluaran dan juga pemasukan kita untuk diseimbangkan dan juga untuk balancekan antara pengeluaran dan juga pemasukan terkait dengan pembuatan startup kami. Kemudian setelah itu kita juga belajar mengenai deal structure and term sheet negotiation. Nah, di sini ke tahap berikutnya lagi, ini juga penuh tantangan karena kita diminta untuk menentukan angka berapa nih yang akan kita negosiasikan bersama dengan calon investor kita sehingga akan menemukan titik deal, titik kesepakatan bersama terkait dengan keuangan ataupun pemasukan pendanaan yang akan diluncurkan kepada produk kami dan apa imbasnya, apa manfaatnya yang akan diperoleh oleh para investor nantinya. Nah, dari sinilah kita diberikan bekal-bekal tertentu oleh para investor, oleh para calon investor kami, oleh para mentor dan juga fasilitator. Itulah tadi beberapa materi-materi yang sudah saya dapatkan selama mengikuti studi independen dalam agenda live session. Tapi belum berhenti sampai di situ karena berikutnya kami juga melakukan beberapa agenda-agenda pertemuan lainnya, yaitu ada mentoring. Nah, di sesi mentoring ini kami satu tim beranggotakan 6 orang akan bertemu secara rutin setiap minggunya sekali sampai 2 kali bersama dengan mentor kami. Nah, mentor kami ini juga sangat hebat sekali, luar biasa. Alhamdulillahnya kita mendapatkan mentor bersama dengan Kak Pradita Astarina. Nah, beliau sangat berpengalaman dalam dunia bisnis digital dan juga investment karena beliau juga termasuk angel investor yang bisa memberikan pendanaan kepada beberapa startup digital yang mumpuni seperti itu. Nah, mentoring ini berlangsung selama 1 minggu sekali sampai 2 kali. Di sini kami lebih intens lagi membicarakan terkait project goal kami. Apakah project goal kami sudah layak untuk diluncurkan? Apakah ada kekurangan? Kita evaluasi bersama perkembangan-perkembangan yang ada bersama dengan tim, bersama leader timnya kami, kemudian ditemani dan dibimbing oleh para mentor, dan mentor kami yaitu Kak Pradita Astarina. Dan di sini kita boleh menyampaikan terkait kesulitan kami, dan mentor juga akan membantu dari awal sampai akhir sampai terbentuknya produk digital kami yang siap untuk dipasarkan. Dan kemudian setelah itu kita juga beriringan dengan cycle meeting.
Nah, cycle meeting ini merupakan sesi khusus bersama dengan fasilitator. Fasilitator di sini perannya lebih mengayomi dari tim, karena kalau mentor itu lebih ke hanya beberapa waktu saja, tetapi fasilitator bisa untuk menaungi, membimbing tim-tim itu secara berkala, secara lebih sering lagi. Namun untuk pertemuannya itu masih sama, yaitu 1 kali dalam 1 minggu. Di cycle meeting ini kita dilatih untuk meningkatkan performa tim, kerjasama yang baik. Kita diminta untuk tetap utuh 6 orang ini dari awal sampai akhir. Kita juga melakukan beberapa metode-metode untuk menuangkan apa yang dirasakan oleh tim terkait dengan kesulitan, hambatan, dan apapun itu diselesaikan bersama-sama dengan fasilitator kita. Dan alhamdulillahnya di sini kita juga mendapatkan fasilitator yang luar biasa hebatnya, yaitu Kak Tia Muhammad Reza. Dari serangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan bersama dengan tim saya, akhirnya kami berhasil menyelesaikan proyek goal kami, yaitu berupa produk digital yang siap untuk diluncurkan, yang kami beri nama dengan Lingbi. Lingbi ini merupakan web application base yang sudah beroperasi dari November 2022 sampai dengan saat ini. Dari diluncurkannya web application base itu, Lingbi berhasil menggait beberapa user dan juga para pengguna-pengguna dari tingkatan SMA sampai dengan S1. Banyak juga yang sudah register dan juga login dan juga mulai mengoperasikan Lingbi. Lingbi juga berhasil mengait beberapa mentor dan juga mitra yang kami ajak kerjasama dengan kontrak kerja yang sudah kami lakukan terlebih dahulu juga. Nah, Lingbi di sini berfokus pada persiapan terkait dengan study abroad dari para siswa SMA dan juga S1 perguruan tinggi untuk merasakan bagaimana persiapan-persiapan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan studi ke luar negeri. Nah, melalui Lingbi, mereka juga bisa melakukan bimbingan secara intensif dengan para mentor secara berkala dan sudah diatur oleh tim Lingbi sendiri. Kemudian Lingbi juga sampai saat ini sudah berhasil menggait beberapa para user tetap dan juga beberapa retention rate yang sudah kami lakukan dari awal sampai dengan saat ini. Dan Lingbi juga masih beroperasi sampai dengan saat ini, berhasil dan juga atas dukungan daripada mentor, fasilitator, dan juga tentunya dari para dosen-dosen yang sudah mengizinkan kami tim Lingbi untuk melakukan kegiatan di studi independen di Startup Campus by Ahmad Zaki Foundation. Utamanya kami ucapkan terima kasih kepada Ahmad Zaki Foundation atas penerimaannya kami 6 orang dari tim Lingbi sehingga berhasil meluncurkan web application base yang kami beri nama dengan Lingbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.